Shalom, salam sejahtera buat Bapak Ibu yang setia selalu mengikuti ibadah dari channel YouTube GSKI Gajah Mada. Sebentar kita akan mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Persiapkan Bapak Ibu, duduk di tempat yang nyaman, dengan hati yang tulus dan tetap dalam sikap menghormati hadirat Tuhan. Dan mengikuti terus ibadah ini sampai selesai doa berkat. Terima kasih, sekarang saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak henti-hentinya Tuhan, kami semua mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Lebih-lebih hari ini Tuhan, kami bersama-sama akan mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Tuhan urapi hamba-Mu, Pendeta Santo F. Wijaya yang sebentar akan memberitakan sebagian firman Tuhan. Buka mata hati pikiran kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti terus Tuhan akan kebenaran firman yang disampaikan. Dan biarlah Tuhan, hati kami makin terbuka dan terus melekat dalam hadirat-Mu, dan mengerti akan kebenaran firman yang disampaikan ya Tuhan. Terima kasih. Kami akan mulai Tuhan dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dimanapun kita berada saat ini. Mari persiapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Bilakah kami pandang wajah-Mu Tuhan? Bila usai pelayanan kami Tuhan, kami mau belajar setia menantikan. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru bagi kami orang yang berjuang. Bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku hausku akan diri-Mu. Bilakah ku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku, bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu,
bersamamu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kenaikan-Mu ke surga Bapa untuk menyediakan tempat bagi kami. Orang-orang kudus-Mu yang mau berjuang Tuhan untuk menjadi serupa seperti Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah kami tetap setia menantikan Engkau. Suatu hari nanti Tuhan, kami kelak bersama denganmu. Mari umat Tuhan yang mau berjuang menantikan Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini, bersoraklah. Haleluya. Mari katakan bersama. Mari semua puji Tuhan di dalam hadirat-Nya. Dengan takut akan Tuhan, sikap hormat padanya. Nyaringkanlah suaramu dengan nyanyian baru. Hati yang bersuka cita
firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita teduhkan setiap gejolak jiwa kita. Kami mau tunduk di hadapan-Mu Bapa. Ajar kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Melalui Roh Kudus-Mu tinggal di hati kami Tuhan. Memimpin setiap langkah hidup kami. Haleluya. Kita persiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, ajarku pahami rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula. Walaupun itu mustahil, dengan kekuatanku, haleluya. Tapi tiada yang mustahil, apapun bagimu. Roh Kudus di dalamku, Roh Kudus dalamku, Kau berkaitan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku, agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja, supaya aku jadi sempurna. Bapa, ajar kami memahami setiap rencana-Mu. Bapa, ajarku pahami rencana mulia. Rencana mulia Bapa inginkanku. Bapa amin Tuhan, aku menjadi serupa seperti Engkau Bapa. Rancangan semula. Walaupun itu mustahil, dengan kekuatanku, namun tiada yang mustahil bagimu. Tapi tiada yang mustahil, apapun
aku jadi sempurna, supaya aku jadi sempurna, supaya aku jadi sempurna. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur dengan keberadaan kami saat ini. Berfirmanlah Tuhan melalui mulut bibir hamba-Mu yang Tuhan telah persiapkan dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biar firman-Mu ini memberi bekal bagi kami hidup semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih. Kita bersyukur dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada tahun ini. Tepatnya pada hari ini 13 Mei 2021. Kalau kita menyadari waktu yang begitu cepat berlalu. Sekarang sudah masuk di pertengahan tahun. Hampir pertengahan tahun 2021. Sebentar lagi kita akan masuk di akhir tahun 2021. Kita akan merayakan Natal dan menyambut tahun baru 2022. Kita perhatikan Bapak Ibu, begitu cepatnya waktu berlalu. Cepat waktu berlalu. Yang pasti usia kita bertambah. Artinya kesempatan waktu hidup kita semakin singkat. Bagaimana disingkatnya waktu hidup yang Tuhan berikan ini, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dalam ibadah khusus memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadikan momentum ini untuk kita semakin mengasihi Tuhan. Bukan hanya kita rajin mengikuti kegiatan ibadah rutin seperti ini. Bukan hanya di situ. Tetapi bagaimana kita hidup, apa yang kita lakukan dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, sebelum detak jantung kita berhenti. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan firman ini bagi Bapak Ibu Saudara kekasih. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Perhatikan di ayat ke-11 Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Bapak Ibu Saudara kekasih, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah satu peristiwa yang penting
Saat Tuhan Yesus naik terangkat ke surga, Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus, jadi saksi sampai ke ujung bumi. Jadi ketika Tuhan meninggalkan dunia ini, terangkat ke surga, ditinggalkannya adalah Roh Kudus, kuasa Roh Kudus untuk kita bisa mampu menghadapi hidup selama hidup di muka bumi ini. Jadi firman Tuhan berkata, mengapa kamu memandang ke langit? Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini pesan bagi kita Bapak Ibu Saudara kekasih dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk kita bisa menjadi saksi utusan Kristus. Bukan hanya diam berpangku tangan, tidak beraktivitas yang menyenangkan hati Tuhan. Sambil menanti kedatangan Tuhan kedua kali di muka bumi ini. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21. Firman Tuhan berkata, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Artinya Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi di tengah-tengah kegiatan pekerjaan keseharian kita yang kita lakukan selama ini. Tuhan mengutus kita menjadi saksinya, menjadi juru bicara, menjadi duta Kristus. Itu bukan perkara mudah Bapak Ibu. Nyaris mustahil yang saya katakan. Kalau kita tidak benar-benar memiliki perasaan kritis, memiliki hal yang ekstrim, radikal, nyaris mustahil. Apa yang kita lakukan, kita harus refleksikan. Apakah kita sudah benar mengasihi Tuhan. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri kita ini? Jangan dualisme. Kita mencintai dunia dan mencintai Tuhan. Tidak bisa. Harus pilih salah satu. Kita harus fokus kepada Tuhan dan kerajaannya. Iya Pak, kita kan masih hidup di muka bumi ini, masih perlu uang. Setuju saya. Tetapi bagaimana apa yang kita miliki, kita kerjakan, kita peragakan dalam rangka itu. Menjadi utusan, menjadi duta Kristus. Ini yang harus kita benar-benar pahami makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kita akan pelajari apa sih makna sesungguhnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan baca dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara kekasih yang berada di rumah. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat 19, perhatikan Bapak Ibu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Garis bawah itu perkataan Tuhan Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Akhir zaman itu sekarang Bapak Ibu. Future is now. Akhir zaman itu sekarang. Nah, kita belajar ada 3 hal makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, pergilah. Kata pergilah Bapak Ibu dalam ayat 19 ini. Kata pergilah ini adalah satu perintah untuk orang bergerak. Pergi, gitu, pergi. Berpindah keluar dari zona nyaman. Pergi. Bergerak keluar dari zona nyaman. Pergi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sering kita tidak mudah untuk pergi atau berpindah atau keluar dari zona nyaman. Tidak mudah Bapak Ibu meninggalkan zona nyaman yang telah kita rintis sudah lama untuk berpindah, tidak mudah. Tapi firman Tuhan katakan pergilah. Seperti perintah Tuhan Allah kepada Musa. Itu dituliskan dalam Keluaran 3 ayat 10. Keluaran 3 ayat 10 firman Tuhan berkata, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ini perintah Tuhan kepada Nabi Musa. Walaupun awalnya kalau kita belajar konteksnya, Musa waktu dipanggil memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir itu berusia 80 tahun. Lalu sekarang sudah jadi opa, mungkin sudah rentan, bergerak aja susah. Dan Musa awalnya menolak perintah Tuhan itu, pergi karena dia tahu bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Kalau bahasa kerennya auban, kepala batu, tidak bisa diatur. Itu bangsa Israel sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu pelajari bangsa Israel sampai hari ini, dia hanya mengakui kitab perjanjian lama, tidak mau perjanjian baru sampai hari ini. Tetapi bangsa Israel bangsa yang dipilih Tuhan. Nah, ketika Musa diperintahkan Tuhan keluar, tetapi Tuhan katakan, aku yang mengutus kamu, aku menyertai kamu kepada Firaun. Waduh, itu perkara yang tidak mudah, tidak mudah. Dan dalam realita perjalanannya, bukan Musa yang berhasil memimpin jutaan bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, bukan, tapi Yosua penggantinya. Karena ketika 40 tahun dalam usia 120 tahun Musa mati di tengah padang gurun. Tetapi Musa berusaha melakukan perintah Tuhan, pergi keluar. Sesuai perintah Tuhan. Kalau kita belajar Yunus, itu ditulis Yunus 1 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan berkata, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan perintah Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu
sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggal balikan. Yunus pun demikian Bapak Ibu. Disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Awalnya Yunus menolak. Enggak mau, karena orang Niniwe itu orang yang terkenal. Orang yang melawan, melakukan kejahatan di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, firman Tuhan pada akhir zaman ini, kita harus sadar bahwa keberadaan kita di akhir zaman dituliskan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara kekasih. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4 perhatikan, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kalau kita menyadari keberadaan kita akhir zaman ini kebenaran firman Tuhan ini dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 itu terrealisasi sekarang. Hubungan anak orang tua menantu menjadi dingin. Anak kurang hormat, tidak patuh dan berontak, suka mengkhianat. Tidak bisa mengekang, lebih suka menuruti hawa nafsu dibandingkan menuruti Allah. Kalau mendengar kebenaran firman Tuhan pun hanya sambilan. Lalu udah ngap-ngapan di ruang ICU ya. Udah mengalami kritis. Sekujur tubuhnya telah termasuk alat-alat medis, baru tuh cari Tuhan, cari hamba Tuhan. Bukan nggak boleh, bukan salah Bapak Ibu. Sekarang ini dalam masa pandemi, rumah sakit pun harus menuruti protokol kesehatan. Hamba Tuhan pun tidak boleh masuk menjenguk, nggak boleh. Kecuali keluarga sendiri, keluarga inti. Dan kalaupun tetap memaksa masuk, nggak berlaku itu swab antigen. Harus PCR membuktikan diri kita itu negatif. Baru bisa diizinkan masuk. Baru menjenguk gitu. Dan biasanya yang dijenguk pun nggak sadar. Udah sakit gitu. Nah jangan sampai kita mengalami hal itu baru memburu Tuhan. Wah sudah terlambat Bapak Ibu. Justru dalam kesempatan saat ini keadaan kita nyaman, sehat. Bersyukur apa yang ada saat ini. Bersyukur. Bersyukur Bapak Ibu. Kita menikmati apa yang ada. Bersyukur. Karena kita tahu kita berada di akhir-akhir zaman. Hanya satu yang belum terjadi. Kita baca dalam Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Firman Tuhan berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu yang berada di rumah pelajari ayat ini
Baca teliti dalam Matius 24 ayat 1 sampai 14. Sekarang ini ditinggal ayat 14 yang belum terjadi, ayat 1 sampai 13 sudah terjadi, tergenapi. Kedatangan Tuhan dipersingkat Bapak Ibu. Kalau tidak, kekhawatiran orang benar tidak bisa diselamatkan. Kenapa? Karena begitu gencarnya, derasnya pengaruh dunia yang mempengaruhi anak-anak Tuhan. Hanya ini yang belum terjadi. Injil kerajaan belum sampai ke seluruh dunia. Jadi dengan adanya digital transformasi saat ini, itu bisa mempercepat penyebaran Injil ke seluruh dunia. Tuh garis bawah itu. Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Setelah itu baru tiba kesudahannya. Mengerikan loh Bapak Ibu. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke bumi ini, dia akan datang kembali seperti dia terangkat di surga. Dia bukan datang lagi sebagai bayi, bukan. Dia akan datang kembali sebagai hakim yang agung, yang menghakimi orang yang hidup dan mati. Makanya Tuhan Yesus berkata, adakah iman di bumi ini kalau anak manusia itu datang kedua kali di muka bumi ini? Kalau kehidupan dunia orang modern saat ini seperti keadaan Sodom dan Gomora sebelum Tuhan Allah menghancurkan Sodom dan Gomora karena kelakuan orang saat itu, kekejian bagi Tuhan. Ini akan terjadi Bapak Ibu. Pendeta khotbah habis-habisan, yang sudah dikatakan benar dianggap salah, dicerca, dihina. Apalagi dengan sosial media, mudah sekali orang bisa memfitnah, menyalahkan yang benar menjadi salah, yang salah jadi benar. Ini akhir zaman Bapak Ibu, orang saling mengkhianati. Belaga so tahu dan semua berfokus terhadap uang dan uang, harta, kekayaan. Makanya Tuhan Yesus berkata, pergilah keluar dari zona nyaman kita. Sadarilah Bapak Ibu Saudara kekasih, kewargaan kita bukan berasal dari bumi ini. Itu ditulis oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 20. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tuh perhatikan Bapak Ibu. Keluargaan kita bukan berasal dari bumi ini. Bumi ini akan lenyap dengan segala isinya. Coba slide berikutnya, perhatikan ini Bapak Ibu. Keadaan dunia yang semakin goncang. Ini gambar ini Bapak Ibu. Dunia dihebohkan dengan sudah berjalan 1 tahun dengan pandemi COVID-19. Dan saat ini kecenderungannya COVID gelombang kedua. Kalau ini terjadi berarti COVID 2001. COVID-21. COVID-21. Ini sudah melanda negara India. Saya dalam persekutuan doa dimintakan doakan negara India, khususnya anak-anak Tuhan yang di sana. Begitu banyak orang mengalami tragis, kematian secara tragis. Belum itu Bapak Ibu, Indonesia sekarang Gunung Merapi sudah ada indikasi lavanya itu cenderungannya bisa meletus setiap saat.
Belum lagi beberapa waktu lalu terjadinya banjir bandang, longsor di NTB, NTT. Negara, maksud saya gereja kita pun peduli terhadap kesusahan di sana. Belum lagi terjadinya gempa. Dan ini terus menerus terjadi. Belum lagi di situ Bapak Ibu, adanya orang, sekelompok orang di sekitar kita, bahkan orang-orang dekat yang berlagak, maksud saya yang berlaku jahat terhadap kita. Hal ini justru merefleksikan bagi kita, ayo loh kita fokus ke surga. Sudah berfokus ke surga. Jadikanlah Tuhan sumber kebahagiaan kita satu-satunya. Seperti lagu ini Bapak Ibu. Kita pujikan lagu ini bersama. Tuhan Engkau kebahagiaanku. Bapak Ibu yang di rumah nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tuhan Engkau kebahagiaanku. Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Tuhan Engkau kebahagiaanku. Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Katakan walau hidup ini, walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Katakan walau hidup ini, walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Benar Tuhan. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah yang merasa memiliki harta berlimpah kekayaan, nyanyinya begini. Walau banyak harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Sekali lagi. Walau banyak harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Walaupun kita tidak memiliki banyak harta, untuk makan minum kebutuhan sehari-hari aja pas-pasan, Senin Kemis. Bahkan sering kita berpuasa karena tidak ada makanan. Kalaupun kita banyak harta, banyak jabatan, profesi, penghormatan, sadarilah semua itu suatu saat pasti kita tinggalkan. Pasti kita tinggalkan. Kebanggaan kita hanya 1 kali 2. Kuburan atau siap masuk ruang krematorium. Nah, menjelang akhir zaman ini Bapak Ibu, ayo kita berfokus. Pergilah. Itu makna kenaikan Kristus ke dunia. Maksud saya ke surga yang kedua kali. Yang kedua, jadikan semua bangsa murid Kristus. Jadikan utusan.
kita menjadi utusan Kristus. Apa yang kita lakukan, kita peragakan dalam rangka menyenangkan hati Tuhan. Menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita bisa menjadi contoh, bukan menjadi batu sandungan bagi orang di sekitar. Belajar kebenaran, mengalami Tuhan. Walaupun mengalami Tuhan itu kita diproses, diuji untuk naik satu level iman yang sesuai standar Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah ajarkan melakukan yang diperintahkan Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 21 firman Tuhan berkata, Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya kita melakukan kehendak Tuhan di sisa waktu hidup yang semakin singkat ini. Itu enggak mudah Bapak Ibu, perlu proses panjang gitu loh. Melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita sekarang ini dengan era teknologi, kita bisa cepat mengetahui seketika suhu tubuh kita dengan scan. Bisa. Lalu masuk ruangan mall, kantor, di scan dulu. Kalau suhunya melewati 37,5 berarti mengalami panas. Tidak boleh masuk karena dicurigai terkena virus COVID-19. Cepat sekali. Kalau kita mau tahu tensi darah kita, gampang ada alatnya. Itu dalam hitungan detik bisa tahu berapa tingginya, berapa yang terendah. Bisa tahu. Kalau kita mau tahu kondisi kita, keadaan kita dicek dengan lab. Darah kita bisa tahu berapa tinggi kolesterol kita, kadar kolesterol kita, asam urat kita, trigliserida kita, dan apapun yang kita lakukan, kondisi jantung kita bisa tahu. Tetapi masalahnya kalau iman kita nggak tahu, apakah kita ini bisa sudah melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Maka itu Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam kesempatan untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ayo lu berfokus kepada Tuhan dan kerajaannya. Karena kedatangan Tuhan ke muka bumi ini dipersingkat. Kita baca ayatnya dalam Matius 24 ayat 21 sampai 22. Matius 24 ayat 21 sampai 22. Firman Tuhan berkata, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Perhatikan ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Tuh garis bawahi Bapak Ibu, bukan perkataan saya. Perkataan Tuhan Yesus sendiri. Waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu dipersingkat. Kalau tidak dipersingkat, orang percaya tidak akan ada yang selamat.
berarti kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kita berada di ujungnya akhir zaman. Makanya bagaimana kita merespon kebenaran ini serius, habis-habisan. Jangan sampai kedatangan Tuhan kedua kali kita nggak selamat Bapak Ibu, nggak dikenal. Nggak dikenal Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara kekasih, introspeksi diri kita. Waktu itu cepat berlalu dan terus berjalan. Kita harus sadari perjalanan waktu ini akan ada ujungnya. Berakhirnya waktu hidup ini. Banyak teolog, penafsir angkatan ini dengan probabilitas tinggi akan menyaksikan dengan mata kepala sendiri anak manusia datang ke muka bumi ini. Artinya angkatan kita Bapak Ibu. Untuk itu kesempatan yang baik Bapak Ibu. Gembala senior kita setiap hari tidak ada liburnya. Ada doa pagi setiap jam 5. Ikuti Bapak Ibu yang di rumah. Sediakan waktu menyembah Tuhan. Nikmati kehadiran Tuhan itu. Sehingga tidak ada alasan kita untuk mengeluh, menggerutu dengan ketidakadilan yang kita alami. Karena kita hidup di akhir zaman. Semua itu sudah terjadi Bapak Ibu. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25 firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah sebegitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Ayat 25 perhatikan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana. Tetapi, garis bawahi, kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Katakan amin Bapak Ibu. Untuk itu Rasul Paulus berkata, mengingatkan kita semua pada hari ini, kuasai dirimu. Kuasai dirimu dalam segala hal. Jangan hasrat keinginan kita digerus oleh keinginan hobi kesenangan diri kita yang tidak ada habis-habisnya. Kita sadari yang pasti habis adalah waktu hidup kita. Jangan kalau kita sudah mengalami stroke, ya jalan udah miring gitu ya. Berada di kursi roda, baru kita mencari Tuhan habis-habisan. Justru dalam keadaan sehat, ayo lu kuasai diri kita, belajar bersyukur apa adanya. Jadikan momentum memperingati kenaikan Yesus ke surga ini untuk berubah kiblat kita, bukan di bumi ini, tetapi fokus kita kepada Tuhan dan kerajaannya. Jangan berdiri memandang ke langit saja, tapi berkomitmenlah memperagakan kebenaran sebagai utusan Kristus, sebagai balas budi kebaikan Tuhan yang telah kita miliki, yang telah kita alami selama hidup ini. Ayo lu belajar berlomba-lomba, berbuah-buah, melakukan kebaikan bagi orang di sekitar kita. Akhirnya Bapak Ibu Saudara kekasih, siapkah menghadapi tata pengadilannya, menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali di bumi ini. Kita berkedapatan berkenan. Amin. Pada akhirnya Bapak Ibu,
saya mewakili pengurus dan gembala jemaat mengucapkan syukur dan terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu kembalikan untuk kegiatan operasional gereja ini. Percayalah Bapak Ibu, uang Tuhan melalui gembala jemaat Bapak Pendeta Daniel Apau akan dipertanggungjawabkan di pengadilan Tuhan. Bahwa kegiatan ini tetap boleh berlangsung, hanya satu. Bagaimana manusia batinnya kita tetap bertumbuh. Dan pasti Bapak Ibu Saudara kekasih diberkati dan diberkati. Nama Tuhan dimuliakan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini, Jauh di Sana. Jauh di sana. Jauh, jauh di sana rumah Bapakku. Indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu. Katakan, tiada yang ku nanti lagi. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduan. Katakan, tiada yang ku nanti lagi. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduan. Sekali lagi katakan, tiada yang ku nanti lagi. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduan. Tanda cinta, tanda cinta dan kerinduan. Tanda cinta Tuhan, tanda cinta dan kerinduanku. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk itu ajar kami Tuhan, untuk di sisa waktu hidup yang Tuhan masih berikan ini, ajar kami untuk berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan menginginkan untuk kami menjadi utusan Tuhan, pergi memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui tingkah laku yang kami peragakan setiap hari. Untuk menjadi saksi Kristus dan belajar untuk terus berjuang melakukan kebenaran firman Tuhan. Goreskan kebenaran firman Tuhan ini dalam lubuk hati kami yang paling dalam.
untuk kami belajar memperagakannya menjelang kedatangan Tuhan yang semakin singkat ini. Terima kasih Tuhan buat gereja GSKI Gajah Mada yang Tuhan tempatkan kami berada di dalamnya. Untuk kami bisa berkontribusi, untuk kami bisa bertumbuh manusia batinnya kami. Sehingga saatnya, saat kami menghadap pengadilan Tuhan, kami berkedapatan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara kekasih yang telah mengikuti kegiatan ibadah ini secara online, yang telah setia menjadi jemaat dari GSKI Gajah Mada. Tuhan berkati dalam usaha pekerjaannya. Kalau ada yang sakit, kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan untuk menyembuhkannya. Dan nama Tuhan dimuliakan. Pada akhirnya kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kami. Angkatlah tangan Bapak Ibu Saudara kekasih yang ada di rumah. Dan terimalah berkat ini. Berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih yang manis dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus turun menyertai kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati.